terkini 90,6 FM Radio Yorasi selalu bersamamu. Rasi FM, radio keanggaan Magetan, inspiratif dan informatif. Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasi Media tentunya untuk kesempatan sore hari ini ya. Kembali hadir Fatur untuk menemani kamu di program spesial Ramadan, yaitu Khidmat Ramadan, dengan tema yang luar biasa untuk kesempatan hari ini, Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Tentunya sahabat Rasi Media selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya. Untuk kamu yang mungkin ingin interaktif, tanya-tanya seputar Ramadan sebagai bulan tarbiyah, monggo bisa langsung saya interaktif bareng Fatur via WhatsApp di 0811 3020 906. Fatur juga ingetin bahwa sahabat Rasi Media juga bisa menyaksikan program Khidmat Ramadan di aplikasi Express Radio dan juga streamingnya di rasiofm.co.id serta di fanspage-nya Rasi Magetan. Untuk kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Ustadz Zainal Arifin. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa ya. baru dapat 10 hari ini, alhamdulillah. Baru atau sudah ini? Iya, baru 10 masih sepertiganya. Iya betul. Menurut Fatur malah gak kerasa Ustadz ya? Iya, saya baru menghitung sambil jalan lah itu berapa hari ini kan. Ternyata yang memulai hari Kamis sudah dapat 10 hari, 10 hari yang memulai hari Rabu dapat 11 hari. Masya Allah. Ucapkan ya Allah, tidak terasa Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Betul. Ya kita harus kita tingkatkan ibadah kita. Betul. Amal-amal soleh kita ini kan. Mumpung kita bertemu di Ramadan tahun ini. Betul ya. Untuk sahabat Rasi Media juga tentunya seperti itu ya. Ustadz, untuk kesempatan sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Iya, betul. Jadi mungkin untuk kesempatan sore hari ini mungkin Ustadz bisa dimulai untuk pembahasannya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul khairat, syahrul barakah, syahrul ta'at wal mubarrat, syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Rasi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, yaitu diberi nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat bertemu Ramadan di tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini kan. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih semangat, lebih meningkat. Karena puasa setiap hari menghampiri kita, menemui kita, seharusnya kita harus lebih ada peningkatan. Gitu kan. Maka dari itu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Ramadan adalah bulan tarbiyah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih istiqomah meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai matal hayat, sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai ibadah puasa ini yang kita tunaikan, tujuan utama untuk menjadikan kita bisa meraih ketakwaan, la'allakum tattaqun, supaya bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan disebut juga bulan Syahrut Taqwa, bulan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan ibadah ritual belaka, tetapi bulan tarbiyah, bulan pendidikan menyeluruh yang dirancang langsung oleh Allah. Perancangnya bukan manusia ini, perancangnya langsung Allah Subhanahu wa taala untuk membantu manusia yang matang secara spiritual, matang secara emosional, secara moral dan sosial. Ini sangat lengkap sekali kalau yang Allah merancangnya itu kan. Betul. Maka dalam perspektif tarbiyah Islam, Ramadan adalah madrasah kehidupan. Selama 1 bulan penuh kita digodok, kita dilatih di kawah condro di muka. Saya juga belum tahu condro di muka kayak apa ya. Pokoknya ditarbiyah selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan hasil dari Ramadan ini kita mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bukan Ramadhaniyun, tetapi yang Rabbaniyun, yang benar-benar taat kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, amal solehnya kepada Allah semakin bertambah. Masya Allah. Maka dari itu madrasah tarbiyah ini di bulan Ramadan ini pertama adalah tarbiyah ruhiyah kita. Maka kita dididik, pendidikan ruhiyah kita, spiritual kita dididik. Muasa melatih kesadaran ketuhanan ketika seorang mampu menahan lapar, dahaga, kan? Meskipun tidak diawasi oleh seorang polisi, kita dapat mengawasi diri kita sendiri. Maka karena dia apa? Muraqabatullah, Allah selalu mengawasi kita tentang masalah kejujuran kita, kedisiplinan waktu kita. Jangan kita ABS, asal bapak senang itu, jangan sampai itu kan. Oleh anak juragan atau majikan kita sok kita rajin, sok kita itu tepat waktu, pitana mil waktu, akan tetapi kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha tahu, Allah Sami'un basir, Allah Sami'un alim, semua Allah Maha mendengar, juga lagi Maha melihat. Maka kejujuran itulah sangat penting. Walaupun kita dalam keadaan puasa, tidak diawasi oleh orang lain. Di dalam keadaan di kamar yang sepi, kita makan juga tidak ada orang yang tahu. Allah Maha tahu. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mengawasi kita dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan sedih atau gembira, Allah selalu mengawasi kita. Maka puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga syahwat kita. Maka kalau kita itu makan, minum, melampiaskan syahwat, maka kalau an'am seperti binatang itu kan, tidak udahnya seperti binatang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman kepada Allah, yakin terhadap perintah Allah, wahtisaban, dia yakin ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu kan. Jadi kalau kita dasari iman, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan ingin dilihat tetangga, akan tetapi karena Allah. Maka ikhtisaban, maka
ikhlas karena Allah. Kalau semuanya diniati ikhlas karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci beribadat hanya dua. Yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah kalau tidak ikhlas juga tidak diterima gitu kan. betul. Nah, maka juga banyak tidak mengikuti Rasulullah, tidak dicontohkan Rasul, tapi kita mengamalkan juga kita tidak akan diterima oleh Rasulullah. Maka dalam ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Itu kalau maka bagus amalnya, paling bagus amalnya yang pertama niatkan Allah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Maka yang kedua Mas Fatur, ini tarbiyah kita. Yang kedua adalah tarbiyah nafsiyah kita, yaitu pendidikan mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ramadan mendidik manusia untuk mengelola dorongan instingnya, instingnya menahan marah. Ya, maka kalau namanya orang puasa ini soimun, maka wallahu warrafas ini menahan sesuatu yang sia-sia atau suatu perbuatan yang keji. Maka kalau namanya puasa ya la tahdab, maka surga bagilah tautub walakal jannah. Nah, janganlah kalian marah, surga bagimu. Kadang-kadang juga itu kadang diajak ngomong teman, akhirnya lama-lama juga menyinggung perasaan gitu kan. Akhirnya timbul marjaga itu. Ini soimun sedang puasa. Kedua adalah menjaga lisan. Ini yang paling berat ini kan. Kadang-kadang di awal-awal kita ngomongnya enak, ngomongnya itu kadang-kadang juga api-api. Lama kelamaan itu ujungnya jadi ngerasani, jadi menghibah itu kan. Nah ini kadang-kadang ini yang kita tidak sadari. Di antara itu adalah satu yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka cuma betapa banyak saya lupa. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak bisa tidak mendapatkan pahala puasa. Yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Min shaimin laisa lahu illa sami wala ju wala atos itu kan. Hanya lapar dan dahaga. Maka jangan sampai kita harus belajar menjaga amarah kita, menjaga lisan kita. Yang berikutnya adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Ini yang paling juga berat. Kadang-kadang juga jalan dari ini kadang-kadang dilihat dosa, dan dilihat barang antik. Itu kan godaan itu kan Masya Allah ini soim sedang berpuasa harus mengendalikan hawa nafsu itu kan. Itu merupakan pelatihan psikologi yang sangat mendalam. Maka ini sangat berat sekali juga ini kan. Juga puasa juga menjaga puasa kita dari pendengaran kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Berarti puasa kita itu sia-sia. Itu hendaklah puasa kita harus kita jaga dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya, akan tetapi membatalkan pahala puasanya. Maka dari itu kita harus jaga, bisa mempuasakan lisan kita, bisa mempuasakan mata kita, bisa mempuasakan telinga kita, bisa mempuasasakan hati kita, dan semua dari hal-hal yang mengotori kita, sehingga tidak akan mengurangi pahala puasa gitu kan. Itu Mas Fatur mungkin untuk mengantar terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi memang seperti itu sahabat Rasi Media, tentunya yang harus kita jaga bukan hanya hal-hal yang membatalkan puasa kita, tapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Seperti Ustadz salah satunya juga memang tadi gibah dan sebagainya. Maka keberhasilan puasa tidak diukur dari bisa menahan lapar dan dahaga, tapi dari perubahan karakter menuju ke manusia pribadi yang unggul, manusia yang imani, manusia yang bisa istiqomah, bisa jiwa sosialnya semakin bagus itu kan. Maka menjadi pribadi yang unggul lah pokoknya. Semua pribadi yang itu, kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga tapi hal-hal yang lainnya kita tidak ada perubahan, maka
ya harus ditanyakan dulu puasa kita, maka Ya, kita harus betul. menjadi manusia-manusia yang berjiwa Berjiwa sosial tinggi. berempati kepada orang Berempati, lain. betul seperti itu sahabat Rasi Media ya. Tentunya sahabat Rasi Media jangan kemana-mana ya. Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin juga masih akan kembali lagi di segmen selanjutnya dengan membahas tema yang masih sama terkait Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Jadi jangan kemana-mana. Saya itu bareng Fatur juga Ustadz Zainal Arifin di Khidmat Ramadan. Rasi Media, inspirasi dan informatif. Rasi Media, inspirasi dan informatif. Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif sahabat Rasi Media masih kembali lagi dengan Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin Ya. dari IKADI Magetan ya Ustadz ya. Iya. Dengan tentunya tema di kesempatan sore hari ini Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Mm-mm. Ngapunten Ustadz, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema kita, Ustadz ada yang mau bertanya ini Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanglet Ustadz untuk bulan Ramadan ini orang tua ini bagaimana caranya orang tua itu bisa menjadikan Ramadan sebagai momen pendidikan akhlak di rumah tentunya untuk anak-anak Ustadz. Iya. Ini ada kaitannya di bab yang ketiga, Nggih. tarbiyah ailiyah, aja pendidikan keluarga ini kan. Masya Allah. Nggih. Bagaimana Ramadan menciptakan interaksi yang lebih intens, Nggih. lebih hangat antar keluarga satu dengan yang lainnya. Ini merupakan kebutuhan sehari-hari kita Nggih. ya. Nggih. Maka dimulailah dari kita, keseharian kita menjadi lebih bermakna, Betul. baik melalui santap buka bersama. Santap buka bersama. Ya, kalau kita bisa itu ya satu meja sambil makan berbuka, Oke. sambil ngobrol-ngobrol itu kan. Oke. Kemudian di samping itu mari kita ajarkan juga mungkin anak-anak itu diajak ngobrol, diskusi masalah agama, Oke. diskusi masalah tentang Kebaikan, kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Oke. Di samping itu setelah itu kita diadakan sholat berjamaah secara bersama keluarga. Nggih. Tapi mohon maaf kalau saya itu biasa keluarganya kalau saya itu selalu menjadi imam di masjid sehingga jarang ya di sholat di rumah itu kan. Maka Nggih. kalau kita bisa usahakan ya kadangkala menjadi sholat berjamaah di rumah dengan anak-anak kita. Nggih. Di samping itu Mas Fatur ya, kalau bisa itu anak-anak juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, nggih. Sehingga rumah itu benar-benar nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, ya kan. Cahailah, sinarilah itu rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Jangan sampai rumah kita menjadi makobir seperti kuburan itu kan. Ya, sepi. Seperti kuburan dia ditakuti rumah yang tidak Iya. pernah dibacakan Al-Qur'an didebarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kuburan itu kan. Oke. Maka nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Maka setelah sholat berjamaah anak-anak diajak untuk membaca Al-Quran, kalau bisa juga mentadaburi Al-Quran, Mentadaburi. mungkin juga beberapa ayat isi kandungan dalam Al-Quran ditadaburi ya, kita saling sharing yang berkaitan dengan apa saja yang mungkin berkaitan dengan mungkin ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dalam bentuk rumah tangga kita, maka kita ajak sharing anak-anak kita. Itu diantara tanda akhlak-akhlak untuk menjaga anak-anak kita menjadi akhlak yang baik. Yang di samping itu, hendaklah anak-anak itu juga dimunculkan dengan nilai-nilai ubudiyah kita. Mungkin juga menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis, jangan sampai menjadi keluarga yang broken home ya. Jangan sampai itu. Kita menjadi keluarga yang harmonis. Di samping itu diajarlah bicara dengan baik, akhlak-akhlak yang baik, dicontohkan akhlak yang baik begini-begini. Sehingga dalam hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina quluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini kan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, ya Rabb kami Allah, anugerahilah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati kami, kan. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan
seorang pemimpin, seorang bapak, ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ini seorang bapak itu seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang dipimpinnya tentang anaknya, tentang istrinya, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di awal-awal anak-anak masih kecil itu kan anak itu kan diibaratkan seperti kertas yang putih. Dan tergantung orang tua mau memberi warna apa, atau memberikan warna apa itu tergantung orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ini dalam hadis Bukhari, semua anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya tergantung orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini tergantung orang tua kita, orang tuanya. Ya, betul. Setiap anak yang lahir semuanya keadaan fitrah suci. Nah, bagian kata yang masih putih, maka tergantung orang tuanya. Maka orang tualah yang adibuhum anlimuhum, maka ajarilah mereka adab, akhlak, sopan santun, dan ajarkan ilmu agama. Itu kan penting. Jangan sampai kita anak-anak generasi sekarang itu, Masya Allah, saya itu kadang-kadang juga toto kromone, akhlaknya atau unggah-ungguh kalau orang dulu itu kurang gitu kan. Kadang di hadapan orang tua itu berjalan itu seenaknya tanpa harus menunduk. Itu kan akhlak kita terhadap orang tua, baik orang tua di diri kita sendiri maupun orang tua orang lain lah itu kan. Itu harus kita menyiapkan. Maka Islam mengajarkan adibuhum ilmuhum, ajarilah mereka adab dan ajarkan ilmu agama itu kan. Maka dari itu orang tua, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-imamur ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pemimpin juga akan diminta pertanggungjawaban, sehingga kita itu kok enak-enak nyantai-nyantai. Kadang-kadang juga orang tua itu merintahkan anaknya poso, kon sholat, tapi orang tuanya tidak memberikan cermin, tidak memberikan contoh. Keteladanan itu penting. Jangan hanya sekedar teori, hanya sekedar omon-omon itu. Maka itu yang penting itu adalah praktek bukti nyata. Maka di hadapan anak, kalau bisa anak itu contoh teladan yang paling disegani biasanya orang tua, seorang bapak itu kan. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi seorang panutan, seorang menjadi contoh, seorang menjadi idola di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita itu memberikan contoh yang kurang baik gitu. Kadang-kala kita merintahkan anak untuk poso, sholat jamaah di masjid, sholat tarawih, tapi bapak itu ndelok TV itu kan. Jangan sampai itu kan. Maka dari itu Bupati ya tadi. Bupati, maka ajarkan mulai anak, mulai dari bincang-bincang ringan lah, mulai dari makan bersama, soal makan berbuka bersama dengan bacaan insyaallah. Ini kan doa ketika mau buka, makan kurma dulu, setelah itu minum, dibaca doa tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ada kurma, makan 1 butir, 3 butir, pokoknya yang ganjil itu. Nah, itu pokoknya ganjil. Setelah itu minum, sehingga setelah minum berdoa, Allah akan menghilangkan rasa dahaga. Bagaimana Allah menghilangkan dahaga? Wong kita aja belum minum kan. Maka yang riya itu adalah mereka makan kurma, makan minum. Mengapa diperintahkan kurma? Karena kurma itulah mengandung zat gula yang mudah dicerna, yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh usus kita itu kan. Itu kan gula itu. Maka dengan itu yang paling mudah dicerna adalah kurma. Itulah yang Rasulullah SAW perintahkan. Kalau ada kurma, Ustaz, air seteguk atau air beberapa minum yang bisa dapat membasahi tenggorokan kita. Maka Bupati tadi yang Nyusewu, tadi kita ajarkan anak-anak kita dari sesuatu yang kecil aja, dari rumah tangga kita sendiri, mulai dari cara makan kita, mulai dari berdoa. Adab-adab itu harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Kita doa, duduk yang baik, jangan sampai kita makan atau minum sambil jalan atau berdiri. Kalau kita contohkan kepada anak, mari duduk bersama dengan baik. Setelah duduk yang baik, berdoa, makan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga makan yang kita makan itu mengandung keberkahan itu kan. Maka itulah
puasa-puasa dari sesuatu yang kecil aja dulu kita akhlak kita kecil, keteladanan orang tua. Betul. Setelah itu kita ajak ngobrol-ngobrol sambil makan, ngobrol sesuatu yang berkaitan mungkin bulan Ramadan, apa saja yang berkaitan dengan sesuatu yang baik lah pokoknya. Maka diobrolkan itu setelah selesai makan. Betul. Yang ringan-ringan, kemudian kita lanjutkan sholat berjamaah keluarga, mungkin sebagai bapak, sebagai seorang pemimpin, imam di rumah itu sendiri. Jangan sampai bapaknya yang imami tidak bisa, itu jangan sampai memalukan ya. Imam dalam keluarga, dalam rumah tangganya sendiri tidak apa-apa ya, Nah, itu diimami anak-anak, itu membuktikan keakraban kita terhadap anak-anak kita itu kan. Di samping itu, kalau setelah sholat berjamaah ada waktu luang, luangkan waktu. Kalau kita itu tidak meluangkan waktu, seakan-akan tidak pernah akan luang. Kita harus paksa meluangkan waktu untuk tilawah Al-Quran. Diajak kepada anak, nak, ayo baca Quran. Seberapa pun tidak apa-apa, selembar atau satu halaman atau satu muka itu kan, tidak apa-apa itu kan. Yang penting membaca Al-Quran. Terus kita rutinkan, kita paksa itu. Kita biasakan anak-anak untuk selalu membiasakan tilawah Al-Quran. Setelah itu kalau bisa kita mentadaburi isi yang ada dalam Al-Quran, kita contohkan real dalam kehidupan bermasyarakat, kita berkeluarga, kita contohkan ayat ini. Tentang pilih yang kaitannya mungkin juga surat At-Tahrim ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Banyak juga manusia itu kan. Karena dari manusia, maka dari itu jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, istri kita, bapak kita menjadi bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita harus menjaga itu. Qu anfusakum ahlikum naro, dipelihara keluarga kita. Dan jangan sampai kita, maka kalau sudah itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selalu penyejuk hati kita, selalu mendamaikan hati kita, semoga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapannya itu kan. Harapannya orang tua, sehingga akhlak itu yang tidak usah muluk-muluk, yang penting keteladanan dulu, dimulai dari sesuatu yang kecil di rumah tangga sendiri. Siap. Jadi tentunya itu ya, untuk pertanyaan tadi, memang sebagai orang tua pun juga ya tadi, apalagi pemimpin ya di keluarga, harus benar-benar bisa membimbing baik istri maupun anaknya agar nanti kedepannya ya tadi jangan sampai naudzubillah menjadi malah bahan bakar dari neraka. Makanya itu kan perlu ditanamkan tauhid kita. Tadi kan menjadi anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu tergantung orang tuanya kan. Betul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini Mas Fatur, ini dalam hadis yang sahih, ya hulam inni u'allimuka kalimatin, ya wahai anak kecil, ini Ibnu Abbas ini kan. Ini yang dia mewasiatkan, aku akan mengajarkanmu suatu kalimat. Ya hulam inni u'allimuka kalimatin. Mengajarkan satu kalimat, ihfadillah, maka jagalah Allah, ya, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka, ya. Ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka ihfadillah, maka Allah, maka jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di depanmu, kan. Ihfadillah najitu tujahaka, maka idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta wasta'in billah. Maka itu jika kamu mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajar satu kalimat tauhid ini. Kalimat tauhid tidak menyukai kepada Allah. Maka anak tadi tergantung orang tuanya ya tadi kan. Fitrahnya itu ya suci itu kan. Tergantung orang tua, Yahudi, Nasrani, Majusi tergantung orang tuanya. Maka itu Rasulullah SAW membahasakan tadi, ajarkan wahai ulama, wahai anak kecil, aku ajarkan kalimat, yang kalimat itu jika kalian jaga, insyaallah kalian akan dijaga. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maka cintai Allah, Allah akan mencintaimu. Kan itu kan sama itu. Kan jangan kita minta cintanya Allah tapi kita tidak pernah mencintai Allah. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Itu kita harus cintai benar-benar. Walladzina amanu asaddu hubbillah. Orang yang beriman kepada Allah harus lebih cintanya untuk Allah di nomor satukan daripada itu.
Apa tidak boleh mencintai istrinya? Boleh. Anak kita boleh. Boleh. Tapi jangan sampai cinta kepada anak kita, Ya. istri kita, Istri kita. menutupi kita untuk cinta kepada Allah, Iya, ibadah iya, kepada iya. Allah, ada yang gitu loh. Iya, iya. Cinta kepada istri sehingga itu menjadi budak istri, Iya, jangan iya, menjadi iya. budak anak. Jangan sampai kita itu. Jadikan anak itu sebagai pengantar kita. Rabbana hab lana min azwajina, tadi kan istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak turun kami, ya, menjadi penghias mata kita itu. Iya. Dan mudah-mudahan di antara anak-anak itu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggih. Itu. Siap. Oke, tentunya untuk Ustadz kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya juga. Ya, Untuk sahabat Rasi juga yang mungkin ingin interaktif atau tanya-tanya lagi, monggo nanti bisa tanya saja via WhatsApp ya di 081130209096. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di Hikmat Ramadan. Lagi apa sih? Masya Allah, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media tentunya masih bareng Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin di Hikmat Iya. Ramadan. Ustadz, segmen ketiga ini tinggal 10 menit. Iya, Mungkin iya. bisa dilanjutkan nanti sekaligus monggo sekalian ditutup Ustadz untuk berjumpa Iya. hari ini. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan temanya adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah yang berikutnya adalah tarbiyah ijtimaiyah, ya, pendidikan sosial ini kan. Ramadan menumbuhkan empati sosial, maka lapar dan dahaga yang dirasakan orang beriman menjadi jembatan kesadaran terhadap penderitaan kaum fakir miskin, kaum du'afa itu kan. Maka zakat, infak, sedekah bukan hanya amal ibadah, tetapi mekanisme pendidikan sosial agar manusia tidak terjebak pada egoisme. Maka asyamu junnatun. Nah, puasa itu perisai apa? Perisai dari egoisme, perisai sok menang sendiri, tidak peduli itu kan, sok yang paling ini dan itulah bakal junnatun, maka perisai. Maka dalam hal ini Ramadanlah menjadi terminal perbaikan masyarakat sehingga bersatu padu saling menunjukkan rasa empati, rasa peduli untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Islam itu mengajarkan harus peduli kepada sesamanya. Nah, itu kan bukan hanya orang yang beriman aja, lain aja kita berinteraksi, kita harus saling menghormati, juga berinteraksi, tidak apa-apa itu kan. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 96 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ini kan. Walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahla qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna, sekiranya penduduk ahli qura, penduduk negeri ini, Magetan ini, desa ini beriman kepada Allah dan bertakwa, beriman, cara iman dan takwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, sungguh Allah bukakan alaihim, kepada mereka, barakati minas sam, keberkahan dari langit, menurunkan air hujan yang tidak menimbulkan bencana, yang tidak menimbulkan longsor, yang tidak menimbulkan banjir. Wal arti, dan di bumi tanaman-tanaman juga tumbuh dengan baik, tidak dimakan oleh hama, kan. Tetapi ini walakin kadzabu, akan tapi kalau dia mendustakan kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, fa akhadnahu bima kanu yaksibun, maka Allah akan timpakan mereka, siksa mereka sebagai akibat ulah tangan mereka, disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Allah tidak akan pernah menzalimi kepada siapapun selama manusia tidak zalim kepada dirinya sendiri. Yang menyebabkan Allah memberikan ma asaba min musibatin wa asaba kamin hasanatin pamin Allah. Suatu musibah apapun yang menimpa pada kalian, suatu musibah, kalau itu berupa kebaikan, datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atik pamin nafsik, dan apa-apa musibah yang menimpa kepada kalian berupa keburukan, apapun azab yang lainnya, itu datangnya dari diri kalian sendiri. Maka dari itu Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada umatnya. Maka dari itu Ramadan dengan demikian membentuk manusia yang bukan hanya soleh secara pribadi, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya, itu kan. Maka
problema besar manusia modern sekarang ini, Mas Fatur, ini kan bukan kekurangan informasi kan. Kalau sekarang itu namanya informasi itu sangat canggih, sangat luar biasa, sangat sekali itu. Akan tetapi kekurangan pembinaan diri. Pembinaan diri, banyak orang cerdas secara intelektual, namun rapuh secara moral. Dia itu hanya omong-omongnya aja, kan. Prakteknya tidak ada itu kan. Banyak orang yang sukses secara materi, tetapi miskin makna hidup. Maka hidup itu harus saling berbagi, saling menebar kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Maka dari itulah Ramadan hadir sebagai proses rekonstruksi kemanusiaan, mengembalikan manusia kepada fitrahnya, seimbang antar imannya juga seimbang, akal dan akhlak. Iman tanpa akal juga tidak bagus. Semua harus seimbang, iman, akal dan akhlak. Maka akhlak itu penting juga, unggah akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama makhluknya Allah itu kan. Maka kita punya akhlak, jangan sampai kita itu seenaknya sendiri. Maka di Ramadan ini bulan tarbiyah, maka setelahnya akan hadir pribadi-pribadi yang apa? Pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang sabar setelah diuji puasa selama 1 bulan penuh ini, juga sama pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang tanggung jawab, tidak ada sesama maupun kepada kemaslahatan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Itu kan kita nama syaitan, puasa itu kan tanggung jawab kepada pribadi kita. Masyarakat mungkin juga orang lain pun tidak tahu kalau kita lagi puasa. Jangan sampai kita menipu, puasa kita puasa sapi, puasa yang bermakan lalu dulu sapi, itu jangan sampai itu menipu. Allah itu Maha tahu. Maka kita di tarbiyah itu harus ada perubahan. Akan bertumbuh menjadi berkembang setelah Ramadan. Bukan hamba-hamba yang kemarin sudah sampaikan, bukan hamba-hamba yang Ramadhaniyun, akan tapi hamba-hamba yang Rabbaniyun, arti selalu taat, mendapatkan kemaslahatan, kemanfaat kepada orang lain, pribadinya maupun orang. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh untuk dirinya. Maka bukan harus soleh ke dirinya, juga untuk soleh kepada muslim untuk orang lain. Itu kan Ramadan sejanji bukan tujuan akhir, melainkan proses pembentukan karakter yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya adalah justru dimulai setelah Ramadan. Apakah nilai-nilai Ramadan yang telah kita bangun selama Ramadan, mulai dari sifat kejujuran, kesabaran, terus rasa tanggung jawab tadi, benar-benar kita jalani setelah Ramadan, gitu kan? Maka seharusnya setelah kita ditarbiyah selama 1 bulan itu wujudnya setelah Ramadan ini kita lihat. Kalau semakin baik berarti Ramadan kita berhasil. Maka gitu. Maka as-salawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan. Salat yang 5 waktu kita jaga dengan baik, juga jamaahnya wal jumu'at dan jumu'ah, dari Jumat ke Jumat kita juga jaga dengan baik. Ramadan ila Ramadan tahun ini sampai Ramadan berikutnya kita jaga semangat kita. Mulai dari tadi menahan diri, sabaran kita, rasa tanggung jawab kita, semua tadi nilai-nilai sahrul muasah, kepedulian kita kepada orang kita jaga, semua itu bukti bahwa puasa kita berhasil. Maka Ramadan bukan hanya sekedar pencapaian takwa, itu memang tujuannya, tapi sesungguhnya setelah Ramadan kita akan diuji oleh Allah apakah kita tetap istiqomah, itu kan. Itu kan. Memang kalau kita lihat ini kan sudah 10 hari nih, 10 hari di bulan Ramadan sudah semakin sudah ada kemajuan shopnya itu kan. Saya diisi di beberapa masjid itu, masya Allah, shopnya tahiyatannya di awal-awal dia penuh sampai di teras-teras itu. Tapi ketika saya ngisi, saya tanya, jamaahnya semakin ada kemajuan. Shopnya selalu maju itu kan. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang masalah istiqomah. Habul amali ilallah ta'ala dawamuha wa inqallah. Saat temani amal yang paling dicintai oleh Allah, yang disukai Allah, yang didemeni Allah, amal yang dawam, amal yang acek.
walaupun sedikit tapi tidak apa-apa itu kan. Yang penting istiqomah itu kan. Maka itulah bukti Ramadan setelahnya itu, yaitu kita diuji oleh Ramadan itu, keberhasilan Ramadan ini setelahnya ini. Jangan sampai kita itu mengenal masjid, mengenal salat waktu, salat 5 waktu berjamaah, mengenal qiyamul lail, ya kan? Hanya pada bulan Ramadan, mengenal sedekah hanya bulan Ramadan. Jangan sampai kita teruskan semangatnya itu, sebagai lagunya apa itu yang dari Turki itu Zainul, ya, itu kan semangatnya itu kita teruskan sepanjang waktu untuk sebagaimana Ramadan. Gimana? Di antara sahabat-sahabat tak iso sepanjang tahun dijadikan Ramadan. Nah, ini kan kok sepanjang tahun 10 hari aja sudah banyak mengalami ngabeh itu, banyak mengalami kekurangan. Maka itu mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri pribadi, keluarga kita, dari akhlak-akhlak kita, dari interaksi kita. Jadikan rumah tangga yang harmonis, yang memperkuat solidaritas kita, kepedulian kita kepada orang lain. Mungkin juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina di Gaza kan sangat membutuhkan bantuan kita, bantuan doa paling tidak. Ya kalau tidak punya uang, bantuan doa kita, doa kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada wal mujahidin wal mustad'afin, orang-orang yang lemah di sana. Semoga diberikan kekuatan, sabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga mereka yang wafat dijadikan syahid itu kan. Maka solidaritas itu penting, kepada menumbuhkan rasa solidaritas itu. Maka dari itu Ramadan yang tinggal 19 hari lagi, marilah diisi dengan sebaik-baiknya. Kita isi momentum Ramadan ini sebagai momentum, kalau bisa ini sebagai, jangan sampai itu, kalau kita harapan kita jangan momentum Ramadan terakhir itu. Kalau kita itu ya momentum masih ada ketemu Ramadan itu kan. Sehingga kita bisa mengisi dengan waktu kita, dengan kebaikan kita di dalamnya, sehingga Ramadan di tahun benar-benar Ramadan yang berkualitas, sehingga menghasilkan manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kan tujuannya itu. Tapi itulah Allah juga akan menguji setelah Ramadan itu kan. Setelah itu kan akan diuji, jangan sampai lebar labur lah kan. Itu kan namanya itu kan nilai ini filosofi kupatan itu kan. Itu kalau kita lihat, masya Allah betapa tinggi filosofinya itu. Maka itu harus kita jaga, Mas Fatur. Jangan sampai ibadah kita yang tinggal beberapa hari lagi, kok tinggal masih banyak Ustaz, masih 19 hari lagi, kalau yang 29 iya. Kita terus semangat terus gitu. Maksudnya kita isi dengan semangat terus. Kita semakin ibarat mesin, semakin dipanaskan semakin panas. Ibarat itu mesinnya Honda itu. Semakin dipanaskan semakin panas, semakin jalan semakin kencang itu kan. Sehingga itu semua semakin ringan. Yang kita sudah ditarbiyah, sudah dididik selama 10 hari yang pertama ini, walur rahmah ini sebagai bulan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di 10 hari yang kedua sampai 10 hari yang terakhir benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan mahfirahnya itu kan. Nah, kita manusia tidak luput dari namanya salah. Selama 11 bulan kita banyak melakukan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka momentum di Ramadan inilah kita gunakan untuk bertobat kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung Allah membukakan pintu mahfirahnya, pintu ampunnya seluas-luasnya itu kan. Maka kita gunakan untuk mohon ampun kepada Allah. Maka di samping itu jangan sampai menipu Allah juga itu. Menipu Allah itu kalau bulan Ramadan khusyuk itu kan. Tapi setelah Ramadan kembali kepada habitatnya, jangan sampai itu. Semakin Ramadan semakin sini semakin baik, sehingga benar-benar Ramadan kita jalani benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbaniyun, yang selalu memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada orang banyak, pribadinya menjadi orang yang soleh maupun muslih untuk orang lainnya. Kan
kurang lebihnya Mas Fatur mohon Oke, maaf siap. bila ada kekurangan dalam menyampaikan, memberikan jawaban kurang berkenan di hati, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih untuk Ustadz Zainal Arifin untuk kesempatan hari ini. Mungkin kita masih ada 2 kali pertemuan insya Allah Ustadz ya. Iya. Oke, 2 kali pertemuan sahabat Rasi Media. Jadi tentunya terima kasih untuk sahabat Rasi Media juga untuk kesempatan hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan minggu depan. Sekali lagi Fatur dan juga Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.